Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa? Silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, sangat baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Dan untuk menghangatkan suasana di pagi hari ini, saya punya yel-yel terlebih dahulu ya. Jika saya bilang selamat pagi, maka jawaban semangat pagi, maka jawabnya adalah pagi, pagi, pagi. Gitu ya? Siap? Ya. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, semangat semuanya ya. Sebelum dilanjutkan, Bapak terlebih dahulu akan absen ya. Sudah semangat semuanya berarti ya? Ya. Baik. Saya akan absen terlebih dahulu. Siapa nih? Adika Agustian. Bagus. Kemudian Adityo Ferdiansah. Ahmad Nur Fauji. Sakit. Aulia Rahma Az-Zahra. Dita Marita Putri. Fajar Fillah Pratama. Ada ya. Hedi Kurniawan. Sakit. Lauren Nugraha. Sakit. Muhammad Naza Nur Ilham Saputra. Maisah. Mia Mardiani. Ya. Muhammad Ali Pratama Sabirin. Panjang. Muhammad Reza Pahlepi. Siap. Nadia. Nazar. Pindi. Puji Nur Astuti. Randy. Reza. Oh iya. Izin berarti ya. Rini. Rima. Maisatul Munawaroh. Rizqiya Yoga Pratama. Satria Al-Ghifari. Sigit Jaya Negara. Cindy Indriani. Soleh Hermawan. Syafala Arya Ardansyah. Oh, Ardiansyah. Ardiansyah. Oh, iya. Taufik Ramdhani. Tita Fitriani. Widiawati. Ada? Wina. Rizka Nur Alfitriani. Izin ya. Baik, ada yang belum di absen? Siapa namanya? Didin Saparudin. Sudah. Ada lagi yang belum di absen? Baik, semuanya sudah hadir ya, alhamdulillah.
Baik, untuk materi kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang peran dan tugas seorang editor. Tahu itu editor? Seperti apa tugasnya? Perannya? Tahu ya? Seperti apa perannya? Tugasnya? Ngedit, ngolah gitu ya. Intinya seperti mengolah video, mengedit video ya. Nah, intinya tugasnya seperti itu. Nah, peran dan tugas seorang editor. Ini adalah untuk KD-nya, kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah memahami peran dan tugas seorang editor. Yang kedua adalah mengulas peran dan tugas seorang editor ya. Jadi nanti kalian akan mempelajari tentang peran dan tugas seorang editor. Kemudian nanti akan mengulas. Juga nanti Bapak akan buat menjadi beberapa kelompok. Dan nanti kalian berdiskusi. Silakan nanti perwakilannya boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, ini adalah tujuan ya. Tujuan dari pembelajaran peran dan tugas seorang editor. Yang pertama, setelah mengamati presentasi dan menggali informasi, peserta didik mampu menganalisa peran dan tugas seorang sutradara dengan benar. Oh, bukan sutradara ya, tapi editor maksudnya nih. Salah ketik kayaknya nih. Editor ya, dengan benar. Karena ada kaitannya juga sebenarnya antara editor dan sutradara. Ada kesinambungan. Keduanya itu harus saling sinkronisasi ya, antara sutradara dengan editor. Yang kedua adalah setelah mengamati presentasi dan menggali informasi, peserta didik mampu menyimpulkan peran dan tugas seorang sutradara dengan tepat, atau editor ya, sutradara editor dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, nanti ya akan berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu mengidentifikasikan peran dan tugas seorang editor dengan benar. Nanti kalian harus mampu mengidentifikasi, ini benar tidak nih tugas seorang editor nih, apakah ini tugas seorang sutradara atau editor nih. Berarti nanti kalian harus bisa membedakan mana yang termasuk tugas peran seorang sutradara atau juga editor. Yang terakhir adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menentukan peran dan tugas seorang editor dengan tepat. Itu diantara tujuan pembelajaran di editor ya, editor, tugas dan peran seorang editor. Baik. Apakah kalian tahu tentang editing? What is the meaning editing? Apa itu editing? Ada yang tahu? Pengolahan footage. Boleh. Ada yang lain? Ada yang lain? Editing itu apa sih? Pernah dengar ya? Editing, sering dengar editing. Saya suka ngedit editing. Tapi editing di sini yang dimaksud adalah editing video tentunya ya. Bukan editing teks, editing makalah, editing itu, bukan ya itu. Tapi ini berkaitan dengan editing video, audio, video. Baik. Ini pengertiannya ya. Editing itu adalah proses penyusunan atau perekonstruksian gambar. Gambar. Maksudnya gambar ini adalah gambar bergerak. Tapi gambar berbentuk tidak bergerak pun kalau diedit di software editing video bisa ya. Nah, bisa menjadi nantinya itu menjadi video. Tampilannya itu bergerak. Jadi video bergerak. Karena nanti ada audio video ya, audio video berarti ada visualnya, ada audionya, ada visualnya kan ya. Ada audionya, ada visualnya. Ada suaranya, ada tampilan gambarnya. Berdasarkan skenario nih. Nah, ini harus berdasarkan skenario. Jadi seorang editor itu tidak hanya menyampaikan atau mengeditnya itu tidak sembarangan, tapi harus berdasarkan skenario. Skenario tentunya nanti akan bekerja sama dengan sutradara. Dan konsep penyutradaraan untuk membentuk rangkaian penuturan cerita sinematik yang memenuhi standar dramatik, artistik, dan teknis. Jadi harus sesuai skenario. Kemudian nanti juga harus berkonsultasi dengan siapa tadi? Sutradara. Agar nanti setiap scene-nya, setiap tampilan atau setiap tayangan videonya itu tidak asal-asalan ya, tidak asal-asalan. Jadi berdasarkan skenario yang ada. Baik. Kita perhatikan video ini. Ada suaranya ya. Jadi sekalian tolong perhatikan ya, perhatikan ini. Peran seorang editor, penyunting ya, berarti orang.
Paham tidak? Paham? Tidak tadi? Nah itu untuk barcode-nya ya, boleh kalau mau ditonton kembali videonya. Paham tidak intinya? Peranan tugas seorang editor. Ada yang mau menyimpulkan atau mau menyampaikan dari yang barusan disampaikan? Coba acungkan tangan, boleh. Barusan dicatat tadi. Ada? Coba. Siapa yang mau menyampaikan? Tidak ada? Tidak. Baik, tidak apa-apa ya. Kita lanjutkan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakim Nathan Pratama dari kelas 11 SPT 2. Kali ini saya akan membahas tentang tugas dan peran editor. Yang pertama, menganalisis naskah film. Editor film perlu menganalisis dan membaca naskah film untuk dapat menggambarkan bagaimana gambaran mengenai film tersebut. Yang kedua, bekerja sama dengan sutradara film. Editor harus memahami gambaran yang dimiliki oleh sutradara untuk menyamakan asumsi. Jangan sampai gambaran yang dimiliki oleh sutradara dan editor itu berbeda. Ketiga, mengunjungi lokasi pengambilan film. Kenapa? Karena ekspektasi dan gambaran yang dimiliki oleh editor belum tentu sama dengan realita di lapangan. Yang keempat, melakukan pemilihan shot. Tidak semua adegan yang diambil akan dipilih. Oleh karena itu, salah satu tugas editor adalah memilih shot yang telah diambil ke dalam kategori yang terpakai dan yang tidak terpakai. Yang kelima, mengatur dan mengurutkan potongan rekaman. Keenam, menonton ulang potongan-potongan film yang sudah diurutkan. Dan yang ketujuh, melakukan perbaikan. Setelah menonton ulang dan ternyata ada yang perlu diperbaiki, maka editor bertugas untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Sehingga film bisa dipahami dan dinikmati oleh penonton nantinya. 8. Memotong film sesuai durasi. Yang ke-9, menyusun ulang potongan film yang sudah disesuaikan dengan durasi. 10. Menambahkan pemanis. 11. Menonton hasil film yang sudah diberikan efek dan melakukan perbaikan seperlunya. 12. Memberikan hasilnya kepada sutradara dan produser. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Paham? Ada yang mau ditanyakan tidak? Dari pemaparan yang sudah disampaikan barusan? Atau ada yang mau memberikan tanggapan? Ada? Silakan, boleh. Jangan malu-malu. Silakan, ada tidak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Bapak akan langsung saja ya membagi kelompok untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran dan tugas seorang editor. Jadi editor itu adalah pekerjaan atau orang? Orang. Kalau pekerjaannya editing. Ya, bagus. Baik, sekarang silahkan ke kelompoknya masing-masing. Bapak sudah membagi ya kelompoknya itu menjadi 6 kelompok ya. Jadi 6 kelompok. Untuk kelompok pertama itu sesuai absen ya. Adika Agustian, Adityo Ferdiansyah, Ahmad Nur Fauzi, Aulia Rahma Az-Zahra, Didin Saparudin, dan Dita Marita Putri. Ada ya? Silakan langsung ke kelompoknya ya, dan silakan didiskusikan karena materinya sudah Bapak sampaikan. Silakan diskusikan, nanti ditelaah ya, dianalisis mana yang kalian, misalkan kalau ada permasalahan-permasalahan silakan didiskusikan. Kelompok kedua, Fajar Pilah Pratama, Hedi Kurniawan, Lauren Nugraha, Muhammad Naza Nur Ilham Saputra, Maisah Nia Mardiani. Silakan. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Untuk teksnya kalau tidak kebagian berarti nanti itu. Tadi ada 6 ya, kita bagi 6 kelompok. Kelompok 3, Muhammad Ali Pratama Syabirin,
Kemudian Muhammad Reza Pahlevi. Ada ya? Nadia Mailani Firdaus. Kemudian Nazar Januar Ihrom. Saya. Pindi Sri Wahyuni. Puji Nur Astuti. Tidak apa-apa, berarti 5 orang. Silahkan masuk ke kelompoknya. Kelompok keempat, Randy Sukma Wijaya, Reza Rapsanjani, Rini Fitriani, Rizka Nur Alfitriani, dan Widi Widiawati. Silakan, ada ya? So, silakan gabung ke kelompoknya. Kelompok 5, Rima Aisatul Munawaroh. Boleh mejanya disatukan, boleh ya? Rizkia Yoga Pratama, Satria Al-Ghifari, Sigit Jaya Negara, Cindy Indriani, dan Vita Fitriani. Oh, silakan masuk ke kelompok masing-masing. Kursi dan mejanya boleh disusun, diatur ya, boleh diatur biar enak diskusinya. Kelompok terakhir, sisanya berarti ya, Soleh Hermawan, Syafala Arya Ardansyah, Taufik Ramdhani, kemudian Wina Putri Arisnawati, dan Yusi Yusinta. Ya, itu kelompoknya. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Dan silakan diskusikan sesuai dengan materi yang sudah Bapak berikan tadi ya, tentang peran dan tugas seorang editor. Silakan. Bapak kasih waktu 15 menit ya. 15 menit silakan pahami dan kalau bisa disimpulkan ya. Disimpulkan nanti setiap kelompok perwakilan untuk menyampaikan di depan untuk mempresentasikan. Silakan. Materinya dulu ya, didiskusikan materinya dulu, kemudian nanti baru untuk tugas kelompoknya itu ya. Tugas kelompoknya yang membuat apa tuh? Membuat kerangka ya, membuat kerangka atau paling tidak bikin kesimpulannya saja. Kesimpulan nanti dipresentasikan di depan kelas perwakilan. Kecuali untuk tugas kelompoknya untuk LKPD nanti akan Bapak bagikan juga, ini ada tugasnya. Nanti dikerjakan, boleh ya. Silakan dipahami dulu materinya ya. Oh, silakan.
Nanti kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ya.
Dicatatnya poin-poinnya saja ya, nggak usah semuanya. Dipilih saja, dipilih. Sudah? Sudah. Ada yang sudah? Nggak usah semuanya ya, sebagiannya saja. Intinya saja. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun. Kaca itu bahasa Arabnya mir'ah.
Sudah semua? Baik. Kalau sudah semua berarti silakan perwakilannya untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan perwakilannya siapa? Boleh berdua ya, boleh berdua kalau mau ditemani ya. Perwakilannya saja. Mau maju semuanya boleh. Di sini ya, di sini. Oh, boleh. Ini kelompok 1 ya. Perkenalkan diri dulu ya, perwakilan. Yang lainnya dengarkan ya. Nanti kasih komentar ya, kasih komentar kalau memang ada yang mau ditanyakan boleh tanyakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang cerah ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ringkasan materi yang telah diberikan oleh Bapak. Perkenalkan, nama saya Dita Marita Putih dan teman saya akan memulai presentasinya. Silakan. Peran dan tugas seorang editor. A. Pengertian editing. Proses penyusunan atau prekonstruksian gambar dan dialog berdasarkan skenario dan konsep penyutradaraan. Adapun tanggung jawab seorang editor adalah sineas profesional yang bertanggung jawab mengkonstruksi cerita secara estetis, dan seorang editor dituntut memiliki sense of storytelling atau kesadaran rasa indera pencitraan yang kuat. Adapun praproduksinya yaitu menganalisa skenario dengan melihat adegan yang tertulis dalam skenario dan mengungkapkan penilaiannya pada sutradara. Lalu berdiskusi dengan departemen yang lain dalam script conference untuk menganalisa skenario baik secara teknis, artistik, dan dramatik. Lalu ada pasca produksi, yaitu membuat struktur awal shoot yang sudah dibuat sesuai dengan struktur skenario atau road cut. 2. Mempresentasikan hasil susunan road cut kepada sutradara dan produser. 3. Mempresentasikan hasil final edit. Dan 4. Menghaluskan hasil final edit atau trimming hingga film selesai dalam proses kerja editing. Adapun asisten editor yaitu bertanggung jawab untuk menyusun materi sesuai dengan urutan skenario atau assembly, dituntut agar menghafal semua materi shoot dan mengawasi distribusi materi dari lapangan, dan membuat catatan editing atau edit decision list. Adapun asisten editor 2 yaitu menyusun dan merapikan catatan yang dibuat oleh pencetak skrip dan memastikan alat yang digunakan untuk proses editing dalam keadaan baik. Lalu asisten editor magang yaitu untuk membuat catatan harian selama proses editing, merapikan catatan yang dibuat oleh pencatat skrip untuk kebutuhan digitalisasi. B. Peran dan tugas seorang editor. Profesi video editor bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan mengolah beberapa materi video yang tersedia menjadi satu video yang siap publish. Peran dan tanggung jawab video editor yaitu 1. Menggabungkan atau menyatukan shoot. Yang kedua, memangkas atau trimming atau memangkas merupakan salah satu pekerjaan editor, memotong bahan yang ada untuk membuat video tape akhir. Yang ketiga, membangun atau build, yaitu editor harus membangun sebuah cerita dari shoot terbaik. Yang keempat adalah olah suara, yaitu suara-suara tambahan yang perlu ditambahkan untuk memperkuat suasana video, misalnya sound effect atau musik. Yang kelima, membuat detail, yaitu informasi teks dan keterangan yang berkaitan dengan materi video. Yang keenam adalah finishing, yaitu kru harus menyaksikan
bersama video yang sudah diedit untuk memastikan bahwa video atau film yang sudah dihasilkan sudah terangkai dengan sempurna. Yang kedua, yaitu keterampilan dan pengetahuan video editor. Yang kesatu, yaitu keahlian audio visual, kemampuan visualisasi serta sensitivitas pendengaran yang baik. Yang kedua, kemampuan visualisasi, memiliki imajinasi visual. Dan yang ketiga, sensitivitas pendengaran. Editor harus memastikan suara yang keluar dalam film dapat terdengar oleh penonton. Yang keempat, pengoperasian komputer beserta program editing film. Yang kelima, seorang video editor juga membutuhkan kreativitas yang tinggi agar film yang ia edit terlihat lebih menarik. Yang keenam, memiliki manajemen waktu yang baik, harus mengatur waktu dengan baik serta memiliki ketangkasan agar pekerjaannya dapat selesai on time. Yang ketujuh, kemampuan komunikasi yang baik untuk berkoordinasi. Yang kedelapan, mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan, mentoring, dan selektif. Nomor tiga, kepribadian video editor. Yang kesatu adalah berpikir analisis, logika, dan penalaran untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari solusi alternatif. Yang kedua, aktif mendengarkan. Yang ketiga, yaitu problem solving, memahami masalah yang rumit. Yang keempat, koordinasi menyesuaikan tindakan yang dilakukan. Yang kelima, pertimbangan dan pengambilan keputusan. Yang keenam, memantau atau menilai kinerja diri sendiri. Yang ketujuh, yaitu pemrograman, menulis program komputer untuk berbagai tujuan. Yang kedelapan, manajemen waktu, mengatur waktu pribadi dengan waktu orang lain. Tugas-tugas editor film. Yang pertama yaitu membaca dan menganalisis naskah film untuk dapat menggambarkan bagaimana gambaran mengenai film tersebut. Yang kedua, bekerja sama dengan sutradara film, yaitu memahami gambaran yang dimiliki oleh sutradara untuk menyamakan asumsinya. Yang ketiga, mengunjungi lokasi pengambilan film untuk mengetahui sejauh mana editing perlu dilakukan. Yang keempat, melakukan pemilihan shoot. Yang kelima, mengatur dan mengurutkan potongan rekaman. Yang keenam, memotong ulang potongan-potongan film yang sudah diurutkan. Adakah yang perlu diperbaiki entah karena transisi adegan yang terlalu kasar. Yang ketujuh, yaitu melakukan perbaikan, memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Yang kedelapan, yaitu memotong film sesuai durasi. Yang kesembilan, menyusun ulang potongan film yang sudah disesuaikan dengan durasi. Yang kesepuluh, menambahkan pemanis untuk menentukan suara musik atau efek visual seperti apa yang perlu digunakan. Yang ke-11 yaitu menonton hasil film yang sudah diberikan efek dan melakukan perbaikan seperlunya. Yang ke-12 yaitu memberikan hasilnya kepada sutradara dan produser film. Selain 12 tugas di atas, tugas editor yang lainnya adalah 1. Membuat revisi sesuai dari permintaan sutradara dan produser. Yang kedua, menyiapkan hasil akhir setelah direvisi untuk diproduksi. Yang ketiga, menyimpan hasil akhir di tempat yang aman karena keselamatan hasil akhir menjadi tanggung jawab editor. Langsung. Pengetahuan. Adapun pengetahuan yang harus dimiliki seorang video editor adalah 1. Komunikasi dan media, 2. Komputer dan elektronik, 3. Desain. Dan keterampilan atau skill yang harus dikuasai editor adalah 1. Aktif mendengarkan, 2. Koordinasi, 3. Berpikir kritis, 4. Pertimbangan dan pengambilan keputusan, 5. Memantau, 6. Pemrograman, 7. Manajemen waktu, dan 8. Jenjang karir. Sekian presentasi yang bisa saya dan teman saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Lanjut saja ya. Lanjut kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan. Fajar.
Oh, sadayana ya mah. Oh, palih dia. Iya na cepang. Assalamualaikum. Iya hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi editing audio dan video. Pengertian editing adalah proses penyusunan atau perekonstruksian gambar dan dialog berdasarkan skenario dan konsep penyutradaraan untuk membentuk yang memenuhi standar dramatik, artistik, dan teknis. Satu, tanggung jawab editor adalah sineas profesional yang bertanggung jawab memproduksi cerita secara estetis dari shot-shot yang dibuat berdasarkan skenario dan konsep penyutradaraan sehingga menjadi sebuah film cerita yang utuh. Yang kedua, praproduksi. Satu, mengenali skenario dengan melihat adegan yang tertulis dalam skenario dan mengungkapkan penilaiannya pada sutradara. Yang ketiga, pasca produksi. Salah satunya membuat struktur awal shot-shot yang sudah dibuat sesuai dengan struktur skenario. Yang keempat adalah asisten editor 1. Salah satunya bertanggung jawab untuk menyusun materi sesuai dengan urutan skenario. Yang kelima, asisten editor 2. Salah satunya menyusun dan merapikan catatan yang dibuat oleh pencatat skrip. Yang keenam, asisten editor magang, membuat catatan harian selama proses editing. Peran dan tugas seorang editor. Profesi video editor bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan mengolah beberapa materi video yang tersedia menjadi satu video yang siap publish. 1. Peran dan tanggung jawab video editor. Di antaranya menggabungkan atau combine. 2. Memangkas atau trim. 3. Membangun atau build, mengolah suara, membuat titel dan finishing. 2. Keterampilan dan pengetahuan video editor. Di antaranya 1. Keahlian audiovisual merupakan modal yang wajib dikuasai oleh seorang video editor. 2. Kemampuan visual. 3. Pengoperasian komputer beserta program editing film. 3. Kepribadian video editor. 1. Berpikir analitis. 2. Aktif mendengarkan. 3. Problem solving, memahami masalah yang rumit. 4. Koordinasi, menyesuaikan tindakan yang dilakukan dengan tindakan orang lain. 5. Memanajemen waktu. Yang C, tugas-tugas editor film. Yang pertama, membaca dan menganalisis naskah film. Yang kedua, bekerja sama dengan sutradara film. Yang ketiga, mengunjungi lokasi pengambilan film. Yang keempat, melakukan pemilihan shoot. Yang kelima, mengatur dan mengurutkan potongan rekaman. Yang keenam, menonton ulang potongan-potongan film yang sudah diurutkan. Yang ketujuh, melakukan perbaikan. Yang kedelapan, memotong film sesuai durasi. Yang kesembilan, menyusun ulang potongan film yang sudah disesuaikan dengan durasi. Yang kesepuluh, menambahkan pemanis. Yang ke-11, menonton hasil film yang sudah diberikan efek dan melakukan perbaikan seperlunya. Yang terakhir, memberikan hasilnya kepada sutradara dan produser film. Selain 12 tugas di atas, tugas editor yang lainnya adalah 1. Membuat revisi sesuai dari permintaan sutradara dan produsen. 2. Menyiapkan hasil akhir setelah revisi untuk diproduksi. 3. Menyimpan hasil akhir di tempat yang aman karena keselamatan hasil akhir menjadi tanggung jawab editor. Tugas video editor dalam perusahaan media.
Secara umum, pengertian profesi editor video adalah sebuah pekerjaan yang dimiliki tugas mengumpulkan serta mengolah sejumlah video yang telah tersedia. Keterampilan atau skill yang harus dikuasai editor video: 1. Aktif mendengarkan. 2. Koordinasi. 3. Berpikir kritis. 4. Pertimbangan dan pengambilan keputusan. 5. Memantau. 6. Pemrograman. 7. Manajemen waktu. 8. Jenjang karir. Jika ingin serius mendalami profesi editor video, sebaiknya Anda mengetahui tentang jenjang karirnya sebagai berikut. 1. Staf editor video. 2. Koordinator editor video. 3. Direktur artistik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada setiap kelompok. Kalau satu kelompok dua ya sudah menyampaikan presentasinya. Ada yang mau disampaikan dari kelompok lain? Bertanya ataupun menanggapi dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan 2? Tidak ada. Kayaknya belum waktu ya. Belum waktu untuk sekarang. Untuk presentasinya cukup dua kelompok saja dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa kelompok selanjutnya, kelompok 3 dan seterusnya ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Untuk selanjutnya Bapak akan bagikan lembar kerja serta ini ya. Ini silakan dikerjakan. Mudah-mudahan ya. Isi saja, nanti pertemuan selanjutnya dikumpulkan ya. Sekarang masih kerjakan. Jangan bilang ya. Ya, boleh baca-baca dulu sekarang, nanti dikumpulkannya pertemuan selanjutnya. Tapi untuk pertemuan selanjutnya kayaknya materinya ini berarti disebutkan ya. Oke, evaluasi. Oke, evaluasi. Ya, sesuai nama saja. Kalau tidak tahu nggak apa-apa, namanya saja ya. Iya, begini dulu ya. Untuk materinya kan ada di situ ya, silakan dulu. Boleh dibaca-baca dulu silakan. Nanti dikerjakan dan nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, berarti hari Rabu lagi, berarti di jam kedua ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, barangkali ada yang mau memberikan kesan dan pesan pada pertemuan utama kali ini ya. Silakan kalau ada yang mau memberikan kesan dan pesan dari pembelajaran hari ini. Pak, saya gimana nih? Silakan. Kesan dan pesannya. Kesannya gimana setelah kalian mempelajari editing ini, peran dan tugas seorang editor? Ada? Silakan. Ada? Silakan. Kesannya bagaimana setelah mempelajari materi ini?
kesimpulan. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan saja pembelajaran di pagi menjelang siang ini. Dan untuk silakan. Untuk materi selanjutnya adalah nanti kita akan mempelajari tentang perangkat perangkat keras dan perangkat lunak perangkat keras, perangkat lunak tentunya yang berkaitan dengan editing Jadi perangkat yang digunakannya itu apa saja, komputer speknya apa saja, kalau HP bagaimana, kemudian software atau aplikasi yang digunakan apa saja. Itu materi yang akan disampaikan pada pembelajaran selanjutnya. Kita cukupkan pembelajaran untuk hari ini. Silakan siapa tadi wakil ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sangat baik jika kita berdoa kembali, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan kali ini. Di lain kesempatan di pertemuan selanjutnya kita semoga bertemu kembali dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.